Selamat datang di DKV On Air tanpa revisi. Balik lagi sama saya Debbie dan Cebi. Dan kita udah ada bersama Pak Zaki. Halo Pak Zaki, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Semangat. Oke. Berkreasi. Mantap. Pak Zaki udah ngajar di DKV sejak tahun 85 ya Pak? Iya betul. Mantap, lama banget tuh 85. Kami belum lahir Pak. Saya belum lahir. Masih di layout ya. Masih di layout. Bapak Ibu belum ketemu juga Pak. Iya Pak, belum ketemu. Pak Zaki ngajar mata kuliah ilustrasi, ya Pak ya. Kalau zaman dulu ya semua pelajaran yang di tingkat awal atau di 3 tahun terakhir itu banyak saya pegang. Oh, terus ada komik juga ya Pak? Komik belakangan. Terus DKV grafis informasi. Iya. Terus Pak Zaki terkenal sebagai dosen yang masih gambar pakai kapur, ya Pak. Iya betul. Kenapa Pak kok masih suka pakai kapur Pak? Ini umumnya kan kampus-kampus dalam 20 tahun terakhir kan memakai whiteboard dan spidol whiteboard. Ya. Itu menurut saya satu papanya licin, kedua spidolnya boros. Kita harus untuk penggambar bukan pengajar teori. Yang sebagian disorotkan, saya harus menggoreskan setiap saat. Ibaratnya ini saya harus membawa ibaratnya mungkin satu pak besar untuk menggambar di dalam waktu 1-2 jam. Wow, boros banget ya Pak ya. Nah kemudian garisnya hanya sekecil sesuai dengan ujungnya. Oh iya benar Pak. Tidak bisa kecuali kalau kita bawa lengkap ya, ada yang PP, ada yang besar ya. Tapi ya biasanya kampus menyediakan dimanapun ya seperti ini. Ya, yang ukurannya sama. Ini dari jarak 10 meter ke mahasiswa belakang nggak kelihatan. Terus pilihan warnanya kayaknya lebih banyak apa ya Pak ya? Ini paling-paling 5-6 warna ya, ditambah hijau sama apa ya. Yang warna kelima jarang banget, ini ada ungu atau apa ya. Kalau ungunya cuma 4, sama hijau ya. Nah kalau kapur kan banyak banget. Terus ini kayaknya warnanya agak pastel gitu ya Pak? Memang kapur, ini pun kapur yang sudah cemerlang warnanya. Oh, dibanding ini yang merek lain ya. Lebih vibrant dari yang lainnya Pak? Kita nggak ngomong merek ya, satu topi. Yang lainnya satunya yang pakai topi itu warnanya lebih pastel, lebih cemerlang. Nah karena apa namanya bertahun-tahun saya memakai ini, rupanya belakangan ada seorang ibu dari mahasiswa yang menghadiahkan, mengkado kapur yang berkualitas ini. Oh, Mereknya ditutup ya, maka dapatkanlah kapur ini. Kapur ini sesegera mungkin, belum kehabisan. Gitu ya. Jadi warnanya banyak, kemudian bisa untuk ngeblok. Oh ya, isian. Iya. Ngeblok bisa untuk ngeblok kecil, besar, bisa didusel, bisa diarsir, bisa ditekan keras. Jadi fungsinya lebih banyak ya Pak daripada kalau pakai seperti gambar. spidol. Memang ini alat gambar. Kalau spidol menurut saya nulis ini ya Pak nulis ya. ya. Benar-benar. Dan harganya murah. Oh Katanya memberi. ya. Begitu kira-kira. Pak Zaki ini kan di kampus udah ngajar menggambar. Yang pasti ya sebagai komikus dan ilustrator Pak Zaki juga berkarya. Iya. Kira-kira Pak Zaki pernah bosan nggak sih Pak menggambar? Karena tidak. di mana-mana menggambar. Tidak ada. Jadi nggak bosan Pak? gambar manual ini nyaris tidak pernah mengalami apa ya penataan sekarang. Kejenuhan. Blok apa? Artblok Ya. Oh. Enggak lah. Tetap setiap menit itu kita ingin mengurus. Berarti gambar itu kayak nafas ya bagi Pak Zaki ya. Separuh napasku. Wah, keren, gaya banget. Separuhnya istri saya. Oke. Salam buat istrinya di rumah ya iya. Pak. Ya kalau gambar gitu biasanya dapat inspirasinya dari mana Pak? Kita harus menjemput
ibarat bintang-bintang di langit yang beribu itu, kita harus menjelajah imajinasi, petiklah beberapa biji bintang. Wow, filosofis sekali kalau. Betul gitu. Jangan menunggu diam, Berarti ya Pak, stres di harus ada usahanya ya Pak. kamar mandi malah keangkringan, malah ngopi dan enggak, kita harus menjemput di alam imajinasi. Kalau biasanya Pak Zaki duduk diam mencari inspirasi. Iya, ngalamun. Ngelamun ya? Oke. Saat ngalamun itulah kita menjelajah ke alam imajinasi. Jadi kalau isi saya marah-marah, dari pagi ngalaman terus ya, kerja sana misalnya. Nah ini saya sedang bekerja. Mencari inspirasi. Betul. Biasanya di mana Pak sukanya? Ada tempat favorit nggak untuk ngelamun? Ya yang jelas bukan di tempat yang ramai. Oh iya. Kalau ramai terganggu, karena mesti kita harus melayani bincang, melayani minuman atau apalah, atau kita repot milih-milih makanan. Kalau ganggu ya Pak. Soalnya saya suka camilan ya. Jadi kalau sudah mulai menggores, itu di sini alat gambar, ini papan, ini mungkin PC laptop atau PC untuk hiburan YouTube atau apa, maka di samping-sampingnya, di samping kertas ada kopi atau jeruk atau makanan camilan semuanya. Jadi semuanya sedang berantakan pada saat malam yang sama. Oke. Biasanya malam Pak? Sukanya malam? Rata-rata generasi manual itu terbiasa menjadi makhluk malam ya. Jadi kalong ya Pak? Dari jam 9, ibaratnya setelah jam 8 itu sampai dini hari. Nggak terganggu tidurnya Pak? Tidurnya menyesuaikan aja. Jadi nyuri waktu jam berapa, 1:30 tadi, setengah jam tidur. Oke. Sore-sore pulang nanti sampai jam 6, setengah 7 tidur lagi gitu. Biasanya kalau Pak Zaki gambarin orang gitu, ada nggak orang yang responnya bikin Pak Zaki kesel? Mungkin dia komplain ini, komplain begitu, reveal kok hidungnya kurang banyak Ada nggak Pak? Jarang ya. Jarang ya. Oke. Biasanya ya gini, karena menggambar bisa itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama gambar bentuk apa adanya digambar. Kalau tidak mirip silakan komplain. Jadi di situ biasanya kita belajar yang komplain masih ada, sebab kita belum mahir ya, belum main miripkan. Kemudian yang kedua gambar ekspresi, itu biasanya kita sudah memasukkan karakter bahan, karakter orangnya, objeknya tadi, apakah itu makhluk atau benda, bendanya sifatnya halus apa keras, sebongkah batu atau kayu ngelapu, itu kan sifatnya. Itu ekspresinya. Sampai kemudian ke binatang, sampai ke manusia. Nah, karena manusia hidup berarti ya Pak. Di makhluk hidup ini kita menghadapi di samping bentuk juga gerak anatomis, mimik, ekspresi, gestur hingga karakter dirinya. Jadi antara gajah sama kancil beda karakternya. Mbak Devi sama Mbak Cinda ya juga berbeda. Jadi saya harus bisa mengamati, menangkap karakter yang berbeda. Itu gambar ilustrasi ya. Kemudian ada lagi yang tingkatnya lebih tinggi lagi, itu gambar karikatur. Benar-benar mendalami, bukan hanya di balik karakter itu ada tanda simbol indeks. Terutama indeks itu karakter apa? Dia itu bukan hanya apa, tapi siapa dan bagaimana. Nah, disitulah munculnya karikatur dan aspek karikatural kehidupan dirinya. Boleh ceritain lebih lanjut nggak Pak? Gimana sih inspirasinya gambar karikatur atau pengalaman Pak Zaki memulai karya di karikatur? Memulai karya karikatur sesuai dengan kamus. Jadi kita belajar mendeformasi dari satu bentuk realis. Jadi harus kuasai dulu realistiknya, realismenya, kemudian kita berusaha belajar mendeformasi. Karena karikatur di kampus gitu, deformasi dari satu karakter tertentu, terutama ada orang yang nyata,
terus kita mencari ketajaman garis, menajamkan atau melebihkan garis-garis wajah, kemudian memperlihatkan ketajaman atau yang belum diungkapkan dengan oleh ketajaman karakter dirinya itu siapa dan bagaimana, dia punya hobi dan sangat spesifik apa, mungkin kehidupannya sangat nestapa dulunya, itu indeks ya, di balik dirinya yang harus kita ungkap dalam dalam suatu gambaran karikatural kehidupannya dirinya. Jadi ada sosok, ada kehidupan seputar diri. Seputar dalam gambar karikatur. Ilustrasi itu dasarnya adalah subjek dan aspek-aspek. Cinda lucu nih Pak kalau dibikin gambar karikatur. Dia punya ketawa yang khas banget loh. Ketawanya begini Pak. Nanti kapan-kapan gambarin Cinda karikatur, tapi kalau gambarin aku yang cantik ya Pak. Pernah apa ya gambar karikatur apa Pak yang paling berkesan Pak? Oh banyak ya. Ada yang kayak Cinda mungkin Pak. Tengil gitu Pak. Mahasiswa mungkin Pak. Ada yang direktur BPD DIY yang saat naik pangkat itu stafnya ingin mengkado kan, ngadu termos sama saya tuh nggak layak ya, kado uang kami nggak malu karena harus mungkin 50-an atau 100-an malu ya. Akhirnya yang paling praktis dan nilainya tidak terbayangkan itu adalah gambar karikatur. Dan lucunya gini, gambar karikatur Pak ini tolong gambarkan karikatur Bu Direktur kami untuk kado naik pangkat kan, tapi kami juga digambar ada berapa orang Mas Mbak, ada 13 orang dalam satu gambar Pak. Dalam bidang tapi gini loh, ini karena yang tokoh utamanya kan Ibu Direkturnya, maka Mbak sama Mas ngalah ya kecil-kecil aja. Yang penting ada. Yang penting ada itu mereka sudah bahagia. Bu Direkturnya juga bahagia, stafnya yang 13 orang bahagia, yang lain juga bahagia. Dapat benar. Nah itu yang bikin bahagia. Kalau barusan kan karikatur Bapak berarti dapat dari luar. Sekarang kemarin itu anak-anak baru 2023 sempat ada menggambar bersama Pak Zaki. Gambar karikatur juga. Itu saya sempat ikut yang tapi saya nggak ikut gambar. Iya. Gimana menurut Pak Zaki ini? Apakah sebagian mereka masih belum bisa lepas dari gambar pas foto ya. Masih gambar bentuk, sketsa gambar bentuk lah. Belum karikatur. Sudah saya jelaskan karikatur itu harus mencermati dia itu siapa, wajahnya kayak apa, kelebihan-kelebihan. Di sini misalnya Mbak Cinda itu pipinya sini gembung, sedangkan yang Mbak Devi itu pipinya kayak Pak Pau gitu ya. Itu gembungnya beda, tempat titik gembungnya beda. Itu yang harus di-highlight ya Pak ya. Ditangkap, diungkapkan dengan tajam. Apakah data alat dicari, jerawat jangan malu. Itu ciri khas. Apa dampak dari ketajaman gambar karikatur. Nah, gambar karikatur yang menurut saya mengesankan adalah salah satunya, beberapa ya, tapi ada banyak itu yang tadi itu Bu Direktis BPD, terus ini Direktur Akmil Magelang, Akademi Militer, dia naik pangkat mau ke Mabes di Cilodong ya. Nah, di situ kemudian para perwiranya pikirannya juga sama, mau ngadu apa ya paling praktis dan nilainya tersendiri adalah gambar karikatur. Sebab karikatur itu mungkin bisa dipajang sampai gambar itu rusak ya. Kalau termos kan dan nanti masih pecah gelasnya di dalamnya. Terus kalau yang Akmil itu pakai baju seragam, Bapak gambarnya juga lengkap. Saya ke perwiranya, karakternya gimana Pak Mayor Jenderal Samsul Arifin ini? Oh orangnya slow apa? Santai atau cool atau apa? Kok cool enggak ya, tapi slow ya. Kemudian cita rasanya warteg kan. Jadi nggak malu dia kemana warung itu habis jam istirahat.
kalau keliling inspeksi ke pos-pos itu dia naik sepeda di dalam Akmil itu ya, bukan naik jeep yang biasanya yang direktur biasanya sebelumnya ya. Terus dia kalau pas senjang senggang itu dia main saksofon, sepatunya dilepas santai banget di ruang kerjanya, dan lagunya selalu sangat romantis. Wow. Jadi kalau kita mau gambar, apalagi gambar orang, karikatur orang, harus tahu ya Pak karakternya. Harus kita dalami benar. Oke. Nah Pak Zaki kan ngajar udah dari tahun 85 ya. Dan sudah pernah tugas tahun kemarin ya Pak ya. Lama banget tuh perjalanannya menjadi dosen. Ada pengalaman berkesan pastikan Pak. Apa yang paling berkesan Pak? Yang berkesan ya, karena saya di yang paling. Paling. Yang paling. Satu aja Pak. Apa sebutin yang paling berkesan? Menurut saya kedekatan antara saya pengajar studio terutama karena saya kan ngajar studio gambar dengan mahasiswa yang saya metodekan cara membimbingnya adalah datanglah ke meja saya untuk konsultasi ide. Pantes saya sering lihat Pak Zaki dikerumuni terus ngobrolnya lama ya Pak. Jadi mahasiswa itu punya kesempatan untuk ngasih tahu idenya. Betul. Apa dan saya koreksi di tempat itu juga. Ya benar-benar. Dan itu mengesankan ya. Berarti Pak Zaki suka interaksi interpersonalnya itu dekat betul. Gitu ya Pak. Oke. Itu yang menurut saya, karena saya kan ngajar di beberapa kampus ya. Itu yang menurut saya sepertinya kurang begitu diintensifkan oleh beberapa kampus yang sama-sama atau serupa ada DKP-nya atau seni rupanya. Soalnya membuat gambar butuh rasa, butuh olah rasa gitu ya Pak. Betul. Ada nggak Pak tips buat desainer muda? Desainer muda, ilustrator muda nih Pak. Yang pertama tadi itu rajinlah menjelajah di alam imajinasi. Ikutlah bintang-bintang kayak saya usahakan. Bintang. Iya, asik. Itu pertama Pak. Ada lagi? Kedua, salah ketik. Kan jadi bisa mencari lah. Salah ketik kembangkanlah imajinasi secara kreatif. Jadi kreasi apapun yang dia, entah karya siapapun, ya jangan diikuti mentah-mentah, jangan diikuti seperti apa adanya, tapi kita harus berusaha untuk mengungkap bahwa inilah meskipun jelek ya, jelek atau bagus, nanti inilah ideku, inilah karyaku. Sering di studio gambar saya memberikan saran, sejelek apapun karya Anda dapat nilai C-, sering saya memberikan C-, jangan disimpan, ditinggali lagi, bawalah ke kos atau ke rumah, simpan baik. Itu jejak sejarah prestasi Anda. Prestasi ada yang bagus, ada yang tidak. Misalnya dibuang, kebanyakan dibuang kan. Jadi itu tetap menghargai prosesnya ya Pak. Iya, jadi dari dulu gimana, sekarang udah berkembang gimana. Jadi dia bisa tahu nih prosesnya dulu pas kelas Pak Zaki, waduh jelek banget. Dapat C-. Sekarang tiba-tiba dia jadi ilustrator yang terkenal. Oh jadi plus Pak, wow. Berarti kalau C-B masuk D plus atau malah mengulang ya mau? Ya itu bisa kadang-kadang saya beri kata nih, selamat berjumpa di semester berikutnya pada acara yang sama. Jangan mengulang. Gitu. Nanti ada alasannya, sebabnya apa? Mas, kalau Cebi nanti alasannya biar lebih akrab. Gambarnya jelek. Itu pengalaman gini, ada pengalaman yang menarik. Saya pas ngajar di MTJ itu kedinasan ibu-ibu, bapak-bapak pemuda. Ada yang dari seksi penyuluhan, dari seksi kehumasan, seksi apalagi yang mungkin bagian ketalatan atau bagian produksi di satu kantor mereka. Itu mereka masuk ke kelas saya, judulnya kan sketsa ide, bukan gambar ya sketsa. Mereka
sudah takut duluan. Bisa gambar. Gambar gitu kan. Siapa yang dengan saya kita sendiri. Tapi enggak kok, cuma coret-coret berat-berat. Sak bisanya Bapak itu sekalian. Terus Yang penting ibu bapak itu punya ide. Yang pertanian, yang dari kesehatan, punya ide apa tentang mungkin ibu dan bayi terkena HIV/AIDS. Nah, terus penanganannya mereka lebih tahu. Coba satu titik aja bayi kena AIDS itu nanti coba daripada ngomong ke saya boleh sekarang pakai HBS saja, pakai pensil. Pensil nggak bawa, pakai bolpen ya sudah, bolpen saja. Tidak harus dengan alat yang lain. Itu tahu bisa berjalan dan saya diam-diam menyimpan beberapa yang karya hari pertama berlangsung 1 semester atau 4 bulan, karya yang terakhir yang ke bulan keempat, kemudian beberapa saya pasang. Oh, buat contoh yang nantinya. Inilah karya awal dari Bapak Ibu yang sekarang ini. Mereka terbengong. Kaget, bahkan nggak nyangka Kok sendiri. saya kok bisa gambar? Yang bilang bukan saya loh. Bapak Ibu yang bilang sendiri loh. Oke, keren banget ya. Ya, kita udah dapat sharing dari Pak Zaki, pengalaman mengajarnya, gimana cara dapat inspirasinya, sama tips-tips buat ilustrator muda. Menggores terus sketsa goresan itu selalu digoreskan. Kalau bisa, meskipun kita punya laptop atau mouse ya, iPad apapun, tapi itu tahap kedua. Jadi manual dulu ya. Goreskan manual dulu. Karena bisa langsung dari bintang menjadi bintang yang di sini. Sangat filosofis. Di sini ya, silahkan berdanya, baru silahkan masukkan ke laptop atau tutup di kertas. Diselesaikan secara bintang kecil. Bukan bintang kecil. Apa Pak? Bintang, apa itu namanya? Apa ya? Bintang kecil atau bintang? Bisa aja Pak Zaki. Saya tinggal bintang dari satu bintang jadi bintang kecil. Oh, oke. Jadi tadinya 1 terus jadi 7 gitu Pak. Iya, karena ya udah jatuh. kreatif ya. Oke. Nah, coba saya mau lihat, kami juga mau lihat Pak Zaki kreatif nggak jawab pertanyaan dari ada Cepi. pertanyaan Pak. Jadi nanti cepet ya. Iya, Pak Zaki jawab cepet aja. Kita ada 2 pilihan. Jadi yang harus dipilih. Udah siap Pak? Cepi yang kasih ya. Iya, kita mulai ya Pak ya. Yang pertama, pensil atau pulpen? Pensil. Kartun atau garis? Kartun. Facebook atau Instagram? Facebook. Ilustrator atau komikus? Komikus. Ngajar atau gambar? Gambar. Oke. Cepet dan yakin. Iya, ya, karena udah ada pilihan. Pak Zaki tadi milih mengajar atau gambar. Padahal Pak Zaki bisa jawab, ya saya kan mengajarnya gambar. Iya. Pernah ada satu mungkin quotes atau satu kalimat Pak Zaki bahwa beliau itu mengatakan menggambar sampai akhir hayat Pak. Itu yang saya ingat. Dan ya saya hari ini pakai kaos putih ini, di belakangnya ada logo Pak Zaki loh. Oh iya. Coba bisa dilihat logo Pak Zaki. Nah, original kartun dari tahun 1973, mantap. Ini saya goreskan pertama kali di masa Ginjing SMA. Oh. Kemudian banyak teman-teman suka, berkelanjutan saya bawa ke kampus Gampingan dulu, Asri ya. Kemudian teman-teman juga suka, kemudian saya jadikan stempel karya. Oh, saya kira stempel ini dibikin ketika Pak Zaki purna dan akhirnya punya stempel. Oh, emang Ya, ini justru sejak itu dari tahun 73 itu ya Pak? Iya. Ya kalau itu karya Pak Zaki, semua orang pasti sudah tahu betapa kerennya Pak Zaki. Nah, ini ada karya mahasiswa Pak. Ini karya Aisyah Mazaya, karya di program MBKM. Teman-teman bisa dapetin merchandise. Ini stiker, terus ada mug, terus masih ada tote bag dan ada kaos. Nanti teman-teman bisa tanya ke Mbak Aisyah ya. Guys, sudah selesai kayaknya podcast kita sekarang ya. Ada yang mau disampaikan Cebi?
Udah, kayaknya saya harus ikut kelas Pak Zaki. Kelas nggak? Iya, karena iya udah pernah ikut kelas Mengulang. waktu itu. Mengulang. Iya, ikut nanti kayaknya saya Pendalaman harus ikut materi. Atau private aja ya. Oke, kalau gitu kayaknya Debbie dan Cebi mau pendalaman materi dulu Iya, sama sama Pak Pak Zaki. Belajar cara bikin karikatur. Saya mau bikin karikaturnya Cebi. Pasti dia lagi ketawa. Kalau gitu kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di DKV On Air Tanpa revisi. Dah.